Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Raffi. Aku biasa dipanggil Raffi. Aku dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Biologi, Program Studi Biologi. Nah, kita tuh di sini mau ngapain sih? Kita mau belajar tentang pohon filogeni, yaitu pohon filogeni vertebrata. Nah, yuk kita langsung aja belajar ke videonya. Cus. Pada kelas hari ini kita akan mempelajari tentang cara pembuatan kladogram, terutama pada vertebrata. Nah, beberapa dari kalian mungkin sudah memahami tentang vertebrata dan udah dipelajarin ya dari mata kuliah baik di sekolah, di SMA, SMP, bahkan SD juga udah dipelajarin tentang vertebrata mungkin. Apalagi nanti kuliah udah pasti paham banget lah apa itu vertebrata. Nah, selanjutnya kita masuk ke kladogramnya. Kladogram itu apa sih? Nah, kita akan jelasin nanti ya, kita bisa di slide selanjutnya. Nah, vertebrata itu sekilas aja nih sedikit mengingatkan kembali. Vertebrata itu mencakup seluruh hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari beberapa subfilum yang paling besar, yaitu chordata, yang include-nya itu dari mamalia, aves atau burung, Pisces atau dilakukan ikan, reptil, dan amfibi. Selanjutnya ada mamal ya, berikut mamalia, ada aves, ada fish atau Pisces, ada reptil, ada amfibi, dan ya udah itu aja. Selanjutnya ada kladogram atau pohon filogeni. Nah, ini dia fokus utama kita teman-teman. Pohon filogeni. Nah, pohon filogeni itu apa sih? Nah, pohon filogeni itu sebenarnya nama lain atau nama umum yang kita kenal dari kladogram, yang mungkin kladogram tersendiri itu masih kayak masih bingung lah, masih kayak kata-katanya masih beda gitu ya, masih awam. Nah, analisisnya itu bertujuan untuk menyusun hubungan filogenetik yang ada pada gambaran suatu garis yang bercabang-cabang seperti pohon yang disebut pohon filogenetik. Nah, pohon filogeni itu suatu gambaran dari silsilah makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang bercabang-cabang menyerupai pohon. Analisisnya itu kayak gimana? Analisisnya itu dapat menggunakan data molekuler seperti DNA ataupun dapat menggunakan karakteristik dari hubungan evolusi atau kekerabatan antar spesiesnya. Nah, pada cara pembuatan ini aku lebih nekenin pada cara pembuatan dengan hubungan karakteristik atau evolusi bahkan antar spesiesnya. Jadi kalau untuk DNA tersendiri itu menggunakan aplikasi dan sedikit rumit, teman-teman. Jadi di sini dijelasin dengan cara yang lebih sederhananya. Nah, kita mulai dari penggunaan tabel karakter dan taksanya. Cus. Nah, ini teman-teman, kita udah dihadapkan sama contoh dari tabel yang udah aku buat. Nah, kita mulai dari karakter dan hewan. Karakternya di bawah dan hewannya ada di kanan. Nah, hagfish itu apa sih? Nah, hagfish itu termasuk vertebrata, teman-teman. Jadi hagfish itu salah satu hewan purba yang sebenarnya dia itu digolongkan sebagai hewan yang tidak memiliki tulang belakang, namun memiliki berbagai macam karakteristik yang masuk ke dalam kategori hewan dengan vertebrata, karena di beberapa penelitian kalau hagfish itu ternyata juga memiliki tulang belakang, namun memiliki tulang belakang yang semu. Jadi dia dikategorikan sebagai vertebrata, namun tidak memiliki tulang belakang yang murni tulang belakang seperti itu. Jadi ada lamprey itu salah satu hewan yang sedikit mirip dengan hagfish tapi memiliki tulang belakang. Nah, di semua kategori ini kita masukin dulu kalau dari yang paling umum yaitu vertebrata kayak salmon, ular, salamander, singa itu juga masuknya vertebrata. Nah, vertebrata yang memiliki tulang belakang yang non semu, maksudnya tulang belakang yang murni, itu ada lamprey, salmon, ada ular, ada salamander, ada singa. Nah, jaws itu rahang, dimana lamprey itu sebenarnya adalah hewan yang tidak memiliki rahang. Gimana sih? Jadi dia tuh mulutnya lebih kayak, nanti ada di beberapa penjelasan aku tampilin.
jadi kayak dia tuh udah tanpa rahang gitu, nyedot. Dan kita lihat salmon itu memiliki rahang, ular memiliki rahang, salamander memiliki rahang, dan singa memiliki rahang. Palulung atau paru-paru, di sini salmon pakai insang ya, jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Insang dimana ular memakai paru-paru, salamander sudah memakai paru-paru juga, dan singa memakai paru-paru. Two pairs of limbs. Two pairs of limbs itu hewan yang memiliki anggota gerak berpasangan. Nah, si ular ini tidak memiliki anggota gerak berpasangan karena dia itu dengan perut. Nah, lalu ada salamander, ada singa. Nah, mammary glands atau kelenjar susu di mana hanya hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu. Masuk ke layar. Nah, gitu. Nah, setelah memasuki tabel, kita lalu membuat bagan diagram Venn-nya. Nah, diagram Venn-nya itu sangat mudah ya, teman-teman. Jadi mulai dari kalau kita mulai buatnya tuh dari yang terkecil, dari subunit yang berkarakteristik terkecil, mammary gland atau kita sebut dengan kelenjar susu yang hanya dimiliki oleh singa. Di sini hanya dimiliki oleh lion, singa, dan two pairs of limb itu dimiliki oleh berbagai macam hewan. Tadi ada semua hewan kecuali ular ya, Pisces serta hagfish dan lamprey. Ada salamander, maaf ternyata nih kita sebut aja di sini salamander sama singa. Belum itu paru-paru, di mana yang memiliki paru-paru itu ada singa, ada salamander, ada ular. Vertebrata yang hanya menyisakan hanya yang sudah luas, yang menyisakan yang banyak ini ada hagfish dan lain-lain. Jadi ibaratnya ini mencakup semuanya. Dia meluas gitu, bukan menyempit, mohon maaf. Tadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat. Nah, ini adalah ya pohon vertebratanya. Seperti itu. Dan selanjutnya merupakan diagram Venn serta pohon filogeni yang telah dibuat. Berikut merupakan pembuatan pohon filogeni sesuai karakteristik dan pembuatan cabang sesuai yang telah dibuat pada diagram Venn. Nah teman-teman, sangat menarik kan pematerian mengenai kladogram kali ini. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Seorang tokoh besar Amerika, Benjamin Franklin, pernah berkata bahwa investasi yang memiliki bunga terbesar adalah pengetahuan. Untuk itu, teruslah kenali potensi dirimu dan jangan menyerah untuk selalu belajar. Ada pertanyaan yang dapat disampaikan, dapat langsung diketik melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.